Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfahmi. Saya mengajar di SMA Negeri 78 Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman ketika saya mengajar daring di SMA Negeri 78. Yang menurut saya ini adalah menjadi pengalaman terbaik saya ketika mengajar. Topik yang saya akan paparkan adalah penerapan metode pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environment, berbasis daring untuk meningkatkan kebugaran jasmani di masa pandemi peserta didik kelas 11 SMA Negeri 78. Berangkat dari masalah yang ada di SMA 78 ini, yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan peserta didik belajar dari rumah yang akibatnya tidak adanya aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian, siswa bosan dalam belajar, menarik diri dari pergaulan atau aktivitas, kemudian juga motivasi belajar yang menurun. Eh, Lalu di sini saya mencoba membuat inovasi metode pembelajaran. Inovasi yang saya pakai yaitu SOLE, Self-Organized Learning Environment, yaitu metode pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan media yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga dapat memacu rasa ingin tahu, kooperatif, dan juga peserta didik tetap bisa beraktivitas fisik, olahraga di rumah secara mandiri dengan memanfaatkan media pembelajaran dan mengintegrasikan teknologi pastinya. Oke. Adapun tahapan operasional pelaksana ada 3, menyusun RPP, menyiapkan media, dan sumber belajar berbasis teknologi, kemudian pelaksanaan SOLE. Tahapan pertama yaitu menyusun RPP yang seperti Bapak Ibu ketahui sebelum kita mengajar, kita harus membuat RPP terlebih dahulu. Kemudian sumber belajarnya yaitu saya menggunakan quizzes untuk melihat kompetensi siswa dari ranah kognitifnya di mana siswa menjawab soal atau pertanyaan berbasis game. Kemudian juga ada Instagram, digunakan untuk media pengumpulan tugas bersama dengan YouTube, dan YouTube berfungsi juga sebagai sumber materi pembelajaran. Kemudian ada Google Form, digunakan sebagai media presensi. Kemudian PowerPoint dan Prezi digunakan sebagai media presentasi ketika mengajar. Zoom digunakan sebagai media interaktif secara online dengan peserta didik. Lalu yang terakhir adalah aplikasi Active Arcade digunakan sebagai media olahraga online yang sangat menyenangkan. Kemudian masuk ke pelaksanaan SOLE, yaitu ada tahapan-tahapannya, yaitu tahapan yang pertama adalah memberikan pertanyaan terkait materi. Guru memberikan pertanyaan di sini pada saat peserta sudah berkumpul di Zoom. Kemudian guru membagi kelompok dan kelompok tersebut menjawab pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Kemudian siswa mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah diberikan. Di sini juga saya menggunakan aplikasi Quizzes untuk menguji kemampuan kognitifnya. Lalu yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik, yang dimana saya memberikan fasilitas breakout Zoom agar siswa berdiskusi sesuai kelompoknya. Kemudian pengerjaan tugas secara kelompok dan monitoring. Jadi sebagai guru di sini kita harus memonitoring jalannya diskusi kelompok tersebut. Kemudian langkah berikutnya presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Berikut ini adalah dokumentasi dari tahap tersebut. Bisa Bapak atau Ibu lihat di layar merupakan screenshot dari grup WhatsApp yang dimana saya berkomunikasi bersama peserta didik. Ini adalah contoh yang sudah dikumpulkan, contoh tugas yang sudah dikumpulkan dengan memanfaatkan media YouTube. Lalu setelah semua tugas terkumpul, guru mengevaluasi teknik gerakan tersebut dan guru juga memberikan kesimpulan pada materi tersebut. Ya, ini adalah
tugas yang sudah terkumpul. Oke, jadi ketika ada satu kelompok atau lebih ya yang belum mengerjakan tugas, kita sepakati bersama di awal pembelajaran, yaitu kita tidak akan bisa lanjut ke materi berikutnya. Jadi saya gunakan sistem seperti ini agar semua peserta didik, semua siswa-siswi itu mengerjakan tugasnya. Oke. Ini juga adalah salah satu inovasi pembelajaran yang saya berikan, memanfaatkan aplikasi gratis berbasis permainan, olahraga yang berbasis permainan, di mana di aplikasi tersebut menuntut pemainnya untuk aktif bergerak. Contoh pertama, lalu juga ada contoh kedua, di mana siswi di sini adalah bagaimana caranya supaya kelinci ini bisa naik dan memakan makanannya sebanyak mungkin. Dengan cara melompat, ya, jadi dalam permainan tadi peserta didik selalu aktif untuk bergerak sesuai permainan yang dimainkan. Kemudian juga ini adalah pengalaman yang diungkapkan oleh peserta didik yang sudah merasakan metode SOLE. Salam sehat. Perkenalkan, saya Fania Jovita dari kelas layanan individu SMA Negeri 78 Jakarta. Izinkan saya untuk menyampaikan testimoni dan kesan saya mengenai pembelajaran PJOK bersama dengan guru olahraga kami, Pak Fahmi. Menurut saya, metode pembelajaran yang digunakan oleh Pak Fahmi merupakan metode pembelajaran interaktif yang membuat pelajaran olahraga di masa pandemi ini tetap menyenangkan dan juga tidak membosankan. Terutama di masa pandemi, tentunya pemahaman akan olahraga sangat dibutuhkan, merupakan salah satu hal yang sangat penting agar kita dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Bagi saya, pandemi tidak hanya sekedar mengajari kami teori-teori dalam berolahraga, melainkan juga memberi support self-improvement, penerapannya, serta cara-cara agar kami dapat menyukai olahraga itu sendiri. Dalam olahraga terdapat kesehatan, dalam olahraga kita dapat menemukan banyak hal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari best practice penerapan metode pembelajaran SOLE ini adalah peserta didik kelas 11 SMAN 78 Jakarta berdampak terciptanya keaktifan, kesenangan, serta meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK, meningkatkan rasa ingin tahu tentang kebugaran jasmani, terciptanya interaksi antar teman sebaya di masa pandemi, sehingga dapat saling mengenal satu sama lain, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan meningkatkan kebugaran jasmani. Sekian pengalaman mengajar terbaik saya. Semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa obat.